Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Ishhad bareng-bareng. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas? Dijawab salam sekali lagi. Jawab salam, mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Matinya husnul khotimah. Matinya husnul khotimah. Amin. Romanya gak pada mau mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama yang saya hormati Sohibul Bait sekeluarga, Bapak Rojali sekeluarga, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini Watul Matul Hitam Ananda Raihan Saputra bin Bapak Rojali mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak yang soleh, amin. Doa yang terbaik juga mudah-mudahan anak-anak kita baik yang di rumah maupun yang di pesantren maupun yang lagi sekolah maupun lagi di rumah, mudah-mudahan Allah jadikan juga anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Yang terhormat yang saya hormati pula sahabat saya ini, walaupun satu gis Pak Ustadz Toyot ini saya termasuk ketemunya masih Senin Kemis ini. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau juga istiqomah terus dalam kebaikan, amin ya robbal alamin. Yang terhormat yang saya hormati pula Ketua Majelis Taklim ya Masjid Al Muhajirin, ibu-ibu yang cantik-cantik luar biasa. Saya kalau kayak gini ngelihat bidadari, masya Allah. Bidadari turun dari dunia ya. Mudah-mudahan ibu semua jadi bidadari dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Puja dan puji hanya kepada Allah, salawat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa mudah-mudahan
kita yang mengaku sebagai umatnya baginda Nabi, tadi juga yang marawis baca sholawat, yang memukul-mukul alatnya, ya, diniatkan di dalam hati, mudah-mudahan itu sekali mukul itu pahalanya bisa jadi berlipat ganda karena niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi sulit tadi baca sholawat, subhanallah, dari awal Bu, dari masih sepi, baru ini doanya ini. Subhanallah, istiqomah, mudah-mudahan tim Marawis Al Muhajirin ini istiqomah terus, ya. Karena kalau nggak ada gini nggak akan rame Bu. Ya, siarnya umat Islam di Gria Indah Serpong tanpa ada musik, jangan bilang musik haram. Ada yang bilang musik haram Bu? Ada. Haram itu kalau stick, andai kata drum, stick drumnya dipukulkan ke orang itu haram karena menyakiti orang lain. Tapi kalau stick drumnya dipukul ke alat dan menghasilkan harmonisasi bunyi dan itu sangat indah, bahkan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi wajib. Coba dengerin musik, dengerin lagu, dengerin sholawat, enakan pakai musik atau enggak? Jujur, enakan pakai musik. Ya, jangan sampai musrik, ya, jangan percaya sama musiknya, tapi percayanya tetap kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini ngaji hitan. Pak Ustadz, anak saya dihitan Pak Ustadz. Ya, yang dihitan apanya Pak Ustadz? Yang dihitan adalah kemaluannya. Bahasa Arabnya zakar, bahasa sininya titit. Ya, saya nggak perlu disensor karena masuk YouTube. Ya. Bahasa Arabnya zakar, bahasa kitanya paham dah Ibu, masa nggak paham? Kalau perempuan ada juga Pak Ustadz, kalau perempuan namanya khifat, bukan hitan. Kalau perempuan namanya khifat, kalau bahasa kitanya ya, paham dah ya? Iya. Kalau laki-laki dihitannya apa yang dihitan Pak Ustadz? Kuncupnya, ujungnya, kulitnya dipotong. Supaya apa Pak Ustadz? Supaya keluar, supaya tempat najis di zakar itu hilang. Ya. Kenapa mesti dihitan menjadi wajib? Karena dasar hitan adalah sunnah. Menjadi wajib hitan itu kalau hitan itu berhubungan langsung dengan ibadah. Maka orang yang bersuci, kata Nabi, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5, yang pertama hitan. Maka harus dihitan Pak Ustadz. Iya, dihitan apanya? Dihitan ujungnya, kulitnya, kuncupnya, jangan semuanya. Bu, apalagi perempuan, Bu, kalau namanya hitan perempuan nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan. Beneran, harus proporsional. Beneran, kalau kependekan hilang nafsunya, kalau kepanjangan nggak ada nafsu. Makanya ibu yang dekat bapak diem-diem baik, nggak ada nafsu-nafsunya, bisa jadi kependek. Ya, Bu, tapi ini mah masya Allah, sama bapak romannya beringas. Ya, sama bapak romannya pengennya nempel terus. Ya, berarti kependek. Ya, Pak Ustadz, saya mau biasa-biasa aja Pak Ustadz, berarti pas. Kalau biasa-biasa aja berarti motongnya pas, nggak kepanjangan, nggak kependekan. Pak Ustadz ngomongin apa sih Pak Ustadz? Ini pikir dulu jelas. Setelah dihitan, Bu, kalau dihitan zaman dahulu sama hitan zaman sekarang beda. Ibu tahu Nabi Ibrahim, Bu, tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun. Tapi dihitan umur berapa? Coba bayangin 80 tahun baru dihitan.
Dulu nggak ada gunting Bu, nggak ada laser, nggak ada. Ya, dulu pakai bogem, pakai kampak, pakai batu yang dilancipin, dikasih kayu, taruh di talenan, tahu talenan? Ya, dulu zaman dahulu belum ada gunting, pakainya bambu. Tuh orang dulu mah. Dulu nggak tahu anestesi tuh orang tua kita dulu. Anak kita dimandiin 7 sumur. Kenapa Pak Ustadz anak kita dimandiin 7 sumur? Anak kita dimandiin 7 sumur biar kedinginan. Pada saat dipotong nggak terasa sakit. Bukan bid'ah, bukan. Tapi gimana? Bukan di bambunya, kelihatannya bambu gitu. Nah, yo lompat juga pakai bambu dipotong-potong. Ya, pakai bambu yang dibentuk gitu. Ya, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting Bu. Setelah dihitan, itu kotoran najis Bu. Ibu kalau punya anak belum dihitan, kalau kencing, air kencingnya ada di kulupnya. Ya Bu, maka anak-anak kita yang belum dihitan ketika sholat di masjid tidak boleh berdiri di belakang imam. Kenapa? Karena dia memutus sab sholat. Yang boleh di belakang imam itu yang sudah dihitan. Kalau sudah dihitan berarti sudah bersih. Kalau udah dihitan itu berarti sudah boleh sholat di masjid karena sudah bisa menjaga kebersihan. Berarti kalau yang belum sunat belum. Ya. Bu, Bapak udah disunat Bu? Udah. Kalau sampai Bapak belum disunat, suruh disunat. 2 kali habis. Ya. Pendek dikit. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlu ngaji hitan. Nah, hitan menjadi wajib. Hitan menjadi wajib karena hitan berdampingan dengan ibadah. Sholat itu syarat utamanya apa Bu? Suci. Ya. Kalau sholat badannya juga harus suci. Ibu kalau belum junub belum boleh sholat Bu. Harus mandi junub. Pak Ustadz, bukan hanya badannya, iya. Apanya? Bajunya. Nih bajunya nih. Baju yang dipakai sholat juga kudu suci. Gak boleh bercampur, apalagi punya anak kecil nih. Baju ibadah, baju sholat mengkena jangan disatuin sama baju kotor, apalagi baju kita anak kecil yang secara najis belum ngerti. Kerudung dipakai habis ngaji tiba-tiba ditaruh di bangku, anak kita kencing nggak tahu nempel najisnya. Udah gitu dimasukin ke dalam baknya itu baju-baju semua dikumpulin, najisnya jadi satu sama baju-baju yang lain. Ya, ini penting. Ibadah itu nomor satunya adalah bersuci. Ya, kudu suci. Kenapa harus suci? Karena ibadah menghadap Allah. Allah itu suci. Subhanallah. Kalau Allahnya suci, maka kita juga kudu suci. Udah badannya bersih, suci, bajunya bersih, suci. Yang ketiga adalah tempat. Pak Ustadz, ini boleh gak dipakai sholat Pak Ustadz? Boleh. Kalau tempatnya suci. Yang bersih belum tentu suci, tapi yang suci sudah pasti bersih. Ya. Pak Ustadz, saya pakai sholat, pakai kerudungan panjang begini, pakai baju, boleh gak sholat Pak Ustadz? Boleh. Gak mesti pakai mukena Bu. Ya. Ibu yang udah pakai kerudung panjang ini, pakai kaos kaki, sholat boleh. Yang penting suci. Ya. Jadi yang udah pakai baju gamis-gamisnya syar'i yang panjang-panjang, yang tidak membentuk tubuhnya, itu boleh dipakai sholat. Yang nggak boleh dipakai sholat yang gimana Pak Ustadz? Yang masih ngebentuk. Ya. Orangnya umur 21 pakai baju umur 15. Ya. Ketat banget ya Bu. Sampai kelihatan itu yang nggak boleh, makruh.
Ya, tapi kalau bajunya seperti yang dipakai Bu Yuli, yang dipakai Bu Imas itu menutup, boleh dipakai ya, asal suci. Ya, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang hikmah hitam, Bu. Ya, hikmah hitam yang pertama, kita ngajarin hidup kita bersih. Bu, senang yang bersih apa yang kotor? Bersih ya. Makan pengen yang bersih, pakai baju-baju yang bersih, berarti pikirannya juga kudu bersih. Gak boleh mikirin yang kotor-kotor, Bu. Gak boleh mikirin yang bikin pikiran kita kotor sama orang lain. Kudu bersih hatinya, Bu. Ya, gak boleh kita punya prasangka dengki sama orang lain, ya Bu. Tetangga hari Minggu jalan-jalan, alhamdulillah. Kita hari Minggu ngaji, alhamdulillah. Siapa yang paling bagus, Pak Ustadz? Yang paling bagus bukan yang ngaji, bukan yang berangkat jalan-jalan hari Minggu, bukan. Yang paling bagus adalah orang yang memperhatikan diri sendiri sampai tidak bisa memperhatikan orang lain. Ya Bu, gak boleh punya pikiran buruk sama orang lain. Nih tetangga kita lagi hajatan, kita bantu, Bu. Nanti ketika kita hajatan, kita dibantu gitu loh. Ibu pengen dihormati, maka ibu ngormatin orang dulu. Pengen disayang sama tetangga, kita nyayangin orang dulu gitu loh. Pengen dijenguk sama tetangga, kalau sakit kita jenguk orang dulu gitu loh. Alhamdulillah dikasih. Maju. Iya, dibawa. Gak apa-apa, Bu, kehujanan, Bu. Ya. Hitam mengajarkan kita hidup bersih, bukan hanya badannya, bukan hanya bajunya, bukan hanya tempatnya, tapi menjaga hidup kita bersih apa? Hatinya. Ya, hati kita kudu bersih, Bu. Gak boleh punya pikiran buruk sama orang lain. Ya, kalau kita punya pikiran buruk sama orang lain, pasti orang lain berpikir buruk sama kita. Ya Bu, jadi mulai saat ini kalau keluar rumah ada tetangga lagi cembetut, dia tidak lagi marah sama kita, Bu. Dia lagi ada masalah di keluarga. Gitu loh. Jangan ada tetangga lewat rumah cembetut kita bilang ibu sombong amat. Ya, sombong amat. Dipanggil nggak negor katanya. Ya, dipanggil nggak negor, padahal memang nggak kedengeran. Bu, orang kalau lagi sedih, lagi sakit hati, itu memang fokus sama hatinya. Dipanggil nggak nengok, bukan karena sombong, karena memang hatinya lagi nggak fokus. Ya Bu. Ya, jadi kalau ada tetangga kita yang lagi galau, kita tahu tempat dan tahu diri. Ya. Hikmah hitam yang kedua nih. Hikmah hitam yang kedua, selain pertama menjaga kebersihan bukan hanya badan, hati, pikiran dan tempat, hikmah hitam yang kedua adalah hitam mengajarkan kita bersyariat. Bu, bisa nggak masuk surga nggak sholat? Halo? Ya. Bisa nggak masuk surga nggak sholat? Bisa. Ayo. Bisa. Bisa nggak masuk neraka sholat? Bisa. Ayo. Bisa. Kita golongan yang mana nih? Golongan yang sholat tapi masuk neraka. Dengerin dulu. Sama aja. Dengerin. Kita golongan yang mana nih? Golongan yang sholat tapi masuk neraka. Apa golongan yang tidak sholat tapi masuk surga? Sholat masuk surga. Golongan yang apa? Subhanallah, berarti masuk surga karena sombong amat.
Hebat banget karena sholat masuk surga. Ya kan udah ngerjain. Terus yang gak bener gimana Pak Ustadz? Bu, syariat, nih kita ngaji bener nih, ngaji serius. Tadi mah bercanda ngajinya. Ini ngaji serius. Syariat itu dibuat untuk umat Islam kita nih, muslimin dan muslimat, supaya kita kenal Gusti Allah. Syariat itu mendidik kita membedakan mana itu halal, mana itu haram, mana itu mubah, mana itu sunnah. Itu dijelaskan di syariat. Ya. Jadi ketika orang melakukan ibadah, itu niat pertamanya harus Gusti Allah. Jangan sampai amaliyahnya ibadah akhirat, tapi jadi ibadah dunia dinilainya. Karena kita salah menempatkan nih. Bisa jadi amalannya amalan dunia, tapi diniatkan karena Gusti Allah jadi amalan akhirat. Contoh nyalain lampu di tiang listrik nih, kalau sore menjelang malam, itu ibadah akhirat apa ibadah dunia? Ibadah dunia. Tapi ketika ibu nyalain lampu, orang tertolong. Orang yang tadinya mau masuk lubang gak jadi masuk lubang, orang yang tadinya mau jalan tiba-tiba nemuin ada beling. Gara-gara itu ibu bisa masuk surga kalau diniatkan karena Gusti Allah. Nyebrangin nenek tua renta di jalan. Pernah Bu ketemu nenek-nenek di jalan ya? Itu diseberangin. Yang nenek-nenek jangan baperan. Kita semua juga bakalan ya nenek. Ya. Yang jadi nenek alhamdulillah. Yang belum jadi nenek juga alhamdulillah. Ya. Nyebrangin orang tua di jalan. Itu ibadahnya ibadah dunia, bisa jadi ibadah akhirat kalau diniatkan karena Gusti Allah. Nah sekarang ibadah akhirat, ngaji ibadah akhirat nggak? Sholat ibadah akhirat nggak? Tapi kalau ibu salah niat itu cuma jadi ibadah dunia. Contoh, niat ngaji berangkat Bismillahirrahmanirrahim pengen ketemu Pak Ustadz. Berarti ngajinya karena Pak Ustadz. Berangkat dari rumah pengen ketemu Ustadz Abdul Somad. Ibu ini pada pakai masker semua gitu ya. Ibu hebat nih corona. Saya salut sama corona. Ya, mau Ramadan timbul ibunya. Ya, namanya Omikron. Nanti deket lagi Ramadan Abikron. Nanti pas Lebaran Omkron. Nanti tantenya keluar tante Kron. Ya. Jadinya kompor. Bu, yakinin dalam hatimu. Saya mau ngasih amalia biar gak kena corona. Mau Bu. Tapi diamalin ya. Hari ini saya ijazahin nih. Pak Ustadz Oyod jadi saksi. Baca sholawat sifah. Tahu sholawat sifah? Coba disolawatin, bisa nggak? Pakai musik dong, biar. Ya. Ayo dong. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bareng-bareng. Allahumma sholli ala wa dawaiha wa afiyati abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa
satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa sawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, ini kan kita kayak pengajian yang ada di TV-TV. Ya, ini bagus. Ibu tak kenal Bu. Insya Allah jamaah saya ada yang dari Brunei Darussalam, di Malaysia. Iya, alhamdulillah. TKW. Ya, ini nggak ada minum ya? Promosi. Kemarau. Pikir saya belum kering begitu. Ya. Pak Ustadz gimana bacanya nih Bu? Dengerin. Di rumah ada berapa anak? Kalau anaknya ada 3, anaknya tanggal lahirnya berapa? Misal contoh nih, anak yang pertama lahirnya tanggal 2, anak yang ketiga lahirnya tanggal 3, 2 tambah 3 5, yang ketiga lahirnya tanggal 5, 5 tambah 5 10. Ibu tanggal lahirnya berapa? 15 tambah 10 berarti 25. Bapak tanggal lahirnya berapa? Misal contoh 1 ya. Jadi 31, dibacanya 31 kali. Saya tanggal 31. Kapan bacanya Pak Ustadz? Bacanya pada saat sholat malam. Pak Ustadz saya nggak biasa sholat tahajud, ya udah bacanya sebelum tidur sholat isya. Yang afdol yang baca Bapak Bu. Ini bilangin sama Bapak. Yang afdol yang baca Bapak. Yang afdol. Tapi karena Bapaknya nggak ngikut ngaji, maka Ibu yang baca. Tapi bilangin ke Bapak, dibaca dirutinin Bu. Alhamdulillah Bu. Mau yang datang Omikron, Popron, Abikron. Ukuran mati Bu, mau pakai pempes lagi. Mau pakai masker 100 lapis. Kalau waktunya mati mah mati banget. Bener nggak? Nah, iya. Mau pakai apapun, cuma kita nggak boleh sombong. Mentang-mentang nggak vaksin, nggak corona, gua mah nggak bakalan kena. Tiba-tiba kena. Ya, nggak boleh sombong. Ya, pakai masker Bu. Apalagi sekarang kerudung sekarang ada maskernya ya Bu. Iya, kerudung sekarang. Iya, ini Pak Ustadz ini Mas. Pak Ustadz sama saya kan sama-sama ganteng, cuma gantengan saya dulu. Banyakan dia gitu ya. Banyakan dia. Aku mati. Bu, saya kemarin dari Magelang Bu. Baru kemarin saya berangkat habis asar. Sampai sini tadi jam 2 pagi itu di Magelang, Masya Allah ngormatin guru tuh takjimnya luar biasa. Santri Bu di Magelang di pesantren itu kalau ngajinya ketinggalan itu jalan dari sono tuh mundur. Ya. Sama Pak Kiai itu cium tangannya yang benar. Ini ajarin ya sama anak kita. Cium tangan 1, 2, sampai dicium sampai berasa. Nah, Ibu mau dicium berasa apa enggak? Romanya sentimen amat sama Ustaz. Ya, kalau cium guru, orang tua dicium yang benar. Dicium, dihirup Bu. Ya, dicium yang benar. Cuci tangan dulu. Ya berkah Bu, hormatin guru. Bu, saya termasuk santri yang belajar di pondok nggak di depan kiai. Demi Allah. Anak santri ngaji di surau di masjid, bukan kitab. Saya buka kitabnya di dapur Bu. Jadi guru mah ngaji, anak-anak pesantren mah pada ngaji, saya ngajinya di dapur. Tapi karena gurunya ridho, gurunya seneng, gurunya ikhlas, ilmunya kebagian. Gitu loh. Jadi ada nanti Bu di hari kiamat,
Orang yang datang ngaji cuman gara-gara lantaran seneng. Ditanya paham gak? Gak tahu. Gurunya buka kitab, dia ikut ngebet kitab. Dikebet gurunya 2 kali, dia ikut 2 kali ngebetnya. Ditanya halaman berapa? Gak tahu. Ada. Bukan di sini, di semua pintar semua. Apalagi jamaah Masjid Al Muhajirin. Asal ditanya ada pertanyaan. Iya. Berarti udah pada pintar. Hebat. Nanti di hari kiamat ada orang ngaji yang ngajinya cuma karena senang sama pak kiainya, sama gurunya, bukan lantaran senang karena pakai nafsu, bukan. Bu, tapi senang karena iman. Gurunya jadi contoh yang baik, karena jadi guru kudu digugu dan ditiru. Yang digugu apanya Pak Ustadz? Ucapannya. Maka jadi guru yang terbaik, ya Bu, itu bukan orang yang pinter, bukan. Jadi guru yang baik adalah orang yang bisa ngasih contoh yang baik. Ya. Jadi nih, apalagi nih ibu-ibu nih, al-ummi madrasatul ula, ya. Ibu itu nih, ibu pendidikan pertama buat anaknya. Jadi kalau anak-anak ini nggak baik, anak-anak ini salah, berarti ibunya salah ngajarin. Ya. Siap ya Bu? Ibu adalah guru, digugu dan ditiru, digugu omongannya penuh dengan kesabaran. Ya, anak lagi marah, ibu nggak ikutan marah. Anak bikin kesel, ibu nggak ikut bikin kesel. Anak lagi kesel, ibu keselin enggak. Ada anak kesel, ibu bilangnya subhanallah, toh pinter banget tutut. Oh, anak siapa sih lu gitu ya. Giliran nakal kayak bapaknya. Bener ya tuh. Giliran nakal kayak bapak. Giliran anaknya pinter ngaji, masya Allah. Siapa dulu emaknya? Sombong amat. Ya. Padahal itu bocah, kalau nggak ada bapak lo kan jadi bocah. Enggak. Jadi kalau kita belajar ilmu biologi Bu, sel ovum, sel telur tidak bertemu spermatozoida. Keren banget nih ngaji. Ya. Sel ovum itu tidak bertemu spermatozoida, nggak jadi anak Bu. Benar nggak? Ibu kan tempat, si bapak yang ngasihnya itu kuning telur. Kalau nggak ketemu putih telur, jadi ayam nggak? Enggak. Ya. Begitu juga sebaliknya, si bapak nggak ada ibu juga nggak bisa bikin anak. Bisa jadi bikin anak Ya. Paham ya Bu? Paham. Jadi kalau anak kita baik, berarti kita introspeksi, bilang ke dalam diri kita, alhamdulillah. Berarti emak bapaknya bener ngurusnya. Bu. Hei Bu. Aduh, tuh ngomong beno. Ya. Kalau ngedidik anak, bocah ketobel lagi. Ya. Kalau lagi ngedidik anak itu kudu yang bener Bu. Ibu. Nih, ada sholat jenazah, dengerin. Ada sholat jenazah, tetangga kita, orang tua kita meninggal, yang berhak mandiin siapa? Ayo. Nih dengerin nih, ada yang meninggal, anaknya nggak diajarin ngaji, nggak diajarin ngaji. Tiba-tiba anaknya telepon siapa? Telepon Pak Ustadz atau enggak Bu Ustadz. Harusnya ketika kita meninggal nih ibu, itu yang mandiin kalau ibu punya anak perempuan adalah anak ibu sendiri. Ya, jangan sampai salah ilmu. Makanya anak kita diajarin ngaji Bu. Ada pengajian di masjid ngaji, anak pengajian di pesantrenin anaknya Bu. Jangan takut anak kita jadi jangan nikah sama Pak Ustadz, mas kawinnya beduk, jangan. Siapa bilang? Berkah Bu, berkah ya. Dengerin, tetangga ada yang meninggal. Yang paling penting sebagai kita yang punya ilmu fardu kifayah itu adalah memandikan jenazah, ngurusin jenazah, tapi ngurusinnya yang benar.
ngurusinnya nggak boleh sombong, dengerin. Dia ngurusinnya nggak boleh sombong, ngurusinnya kudu yang bener dan harus amanah. Kalau yang meninggal perempuan auratnya ditutupin, Bu. Kalau yang meninggal laki-laki auratnya juga ditutupin, nggak boleh ngablak. Tahu ngablak? Tahu ayam jualan ayam, tahu nggak? Itu kan ayam diablak. Memang ayam. Apalagi yang meninggal adalah orang tua, apalagi Pak Kiai guru harus muliakan. Coba niat sholat jenazah, baca bareng-bareng. Yang bisa saya kasih air. Adanya air doang. Ayo. Coba yang bisa tunjuk tangan. Niat sholat jenazah. Sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah. Ya, niat sholat jenazah. Di ceritanya yang meninggal ceritanya perempuan. Sholai sonatan janajati. Ayo. Kan cewek. Ya, janajati. Ayo. Usolli. Sholai sunatan. Ayo baca bareng-bareng, kayaknya ngajinya nggak kompak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Awan. Bareng-bareng tuh. Usolli. Oh, usolli ya. Saya emang ngitungin dong biar. Usolli. Ayo. Ayo. Usolli. Gue bener ya, ntar gue disalahin sama Pak Ustadz. Nih ada Pak Ustadz Toyota, gue nggak ngajarin Ini kan Ustadz lo, kak. Usolli ala hazihi. Nih, oke. Sekarang kita bahas bahasa Arabnya dulu. Mayit itu, dengerin. Mayit itu bahasa Arab artinya, halo. Yang pakai mayiti nih tadi usolli ala hazihi mayiti. Kalau perempuan mayitati. Sekarang mayit itu bahasa Arabnya apa? Artinya? Ayo. Mayit itu bangkai. Dengerin, mayit itu yang benar bagaimana Pak Ustadz? Usolli ala hazihi janajati arba'at takbiratin fardu kifayati adaan ma'muman lillah. Ulang bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazihi janajati arba'at takbiratin fardu kifayati ma'muman lillah. Kita masih kurang Bu ngajinya Bu. Berapa Bu? 4. Halo. Oke, enggak apa-apa. Pak Ustaz, kok arba'ah Pak Ustaz? Sholat mayit itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Adanya 4 kali takbir. Yang pertama bacanya Al-Fatihah. Jadi setelah usolli ala hazihi janajati arba'at takbiratin fardu kifayati ada ma'muman lillahi Allahu akbar. Baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua Allahu akbar, bacanya sholat paling sedikit Allahumma sholli ala sayyidina. Yang ketiga kalau jenazahnya laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan Allahumma gfir laha wa'afiha wa'fu anha. Kalau yang takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wala. Kalau jenazahnya perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wala. Habis itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa beda sholat jenazah sama sholat biasa salamnya?
Ada yang bisa jawab? Ayo. Ayo dong, ngajinya agak ini dong. Kalau yang nggak jelas gimana ya? Coba. Antara laki sama perempuan. Berarti kalau jenazahnya laki-laki almarhum kayak yang viral nih, Dorce Gamalama. Pak Ustadz, gimana Dorce Gamalama? Dorce itu kan asal mulanya laki-laki. Bahasa bencongnya dia itu lekong. Kalau perempuan pewong. Jadi ada lekong, ada pewong. Ya. Si Dorce ini lekong, Bu, dasarnya. Dia berubah mentransformasi dirinya menjadi perempuan. Ketika mati gimana Pak Ustadz? Kembalikan ke asalnya. Kalau dia laki-laki, matinya juga dengan cara laki-laki. Setuju ya? Nggak boleh nih, nggak boleh ada perbedaan nih. Ini bicaranya pikir kudu jelas. Pak Ustadz gimana? Kalau dia laki-laki, ibu sholatnya itu berdirinya kalau jadi imam di kepala. Kalau perempuan di perut. Kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhum. Kalau bencong apa Pak Ustadz? Aluminium. Ya. Bu, ibu yang punya anak laki-laki tapi kepribadiannya kayak perempuan digeserin sampai hari ini. Jangan diturutin anaknya laki-laki, maka ibu pendidikannya jangan dikasih anaknya tomboy. Tiba-tiba ibu beliin bajunya cowok semua, jangan. Kalau dia perempuan, kembalikan kepada dasarnya dia adalah seorang perempuan. Ada di jamaah kita ada yang kehidupannya itu justru pengen banget punya anak laki, anaknya cowok semua. Pengen banget punya anak laki-laki, anaknya cewek semua. Saking pengen punya anak cowok itu bocah cewek dijadiin cowok, dibeliin mainannya tembak-tembakan. Nah, ya, udah femininnya udah hilang. Ya, ini yang nggak boleh. Kalau anak kita perempuan, kembalikan dasarnya seperti perempuan. Jelas ya? Dengerin, kalau ada yang meninggal, yang berhak memandikan itu yang pertama adalah keluarganya. Pak Ustadz, ya keluarganya nggak bisa, maka mu'alim. Siapa? Guru yang memang dasar ilmunya juga jelas. Dan ini harus benar-benar nih, mandiinnya nggak boleh sembarangan, ya. Ditutupin Bu, karena ini bicaranya ibu nih sekarang kan rapat ya, coba dibuka semua, mau nggak? Nggak mau, karena itu aib. Takutnya di dalam tubuh jenazah ada penyakit. Yang penyakitnya itu nggak boleh orang lihat. Kalau dilihat jadi fitnah, makanya orang yang mandiin harus amanah, nggak boleh mulutnya ketemu ber, ya, bas ketemu kom. Oh, boleh. Harus yang aman. Ya, jangan habis mandi. Tahu nggak? Enggak di sini, gua di sini. Di tapi enggak. Ada yang mati kenapa? Tahu nggak kenapa dia penyakit apa udah 15 tahun enggak tahu baru mati kemarin kenapa? Diceritain itu nggak boleh. Kudu aman. Ya. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaca sholawatnya sebanyak penghuni yang ada di rumah. Siap ya Bu? Mulai hari ini diamalin. Sebenarnya corona udah nggak ada Bu, demi Allah. Ini kepentingannya luar biasa, ya. Jadi yakinkan dalam hati masalah sakit, maut, rezeki itu Gusti Allah. Ya. Kita ikhtiar. Pak Ustadz pakai masker, ya silakan pakai masker kalau ada masker mah. Lo kan nggak ada dipaksain. Ya, apalagi sampai utang-utang ya. Kalau nggak ada masker ya udah. Beli masker pakai utang cuma gara-gara corona. Ya. Nggak boleh. Biar laku dagang maskernya. Ya Bu, ya. Kudu yakin yang pertama sama Gusti Allah. Ini entar mau masuk Ramadan kita nggak pulang kampung lagi Bu. PPKM lagi baik. Lah kemarin tahun baru kagak ada corona kan? Ya. Gong Supacai kemarin nggak ada corona. Giliran masuk, masya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kampung kita Griada Serpong bebas dari corona. Amin ya rabbal.
alamin tetangga kita, saudara kita yang kena corona, mudah-mudahan penyakitnya lekas sembuh, amin. Amin ya. Ingat Bu, imun yang paling terbaik adalah diri kita sendiri Bu. Ya, nggak boleh stres, nggak boleh takut, nggak boleh parno berlebihan, nggak boleh. Ya Bu, emang ada virus ada, tapi tetap di dalam hati. Kalau kita sudah hidup bersih, makanya kan agama Islam ngajarin bersih Bu. Cuci tangan ini bukan zaman corona doang Bu. Coba, orang yang sholat 5 waktu cuci tangan nggak? Pasti cuci. Yang ngajarin siapa? Agama Islam. Ya, jadi nggak usah takut Bu. Kalau ibu udah sholat 5 waktunya benar, ibu udah benar an-nazofatun minal imannya benar, kamar mandi disikatin benar, nyuci baju benar, ngurus anak benar, sudah sesuai dengan toharohnya, insya Allah corona mah nggak ada. Itu corona karena penyakit, itu penyakit karena kita kotor, gitu loh. Coba yang batuk pilek awal mulanya apa coba? Iya, karena kotor. Ya, mudah-mudahan introspeksi buat diri kita semua. Mudah-mudahan yang hadir di sini mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah daripada virus corona. Yang mau corona, mau omikron, mau abikron, mau apapun bentuknya, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Yang terakhir nih Bu, yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ad-doa saiful mu'minin. Benar ya? Doa itu pedangnya orang mukmin. Ad-doa muhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Bahkan di setiap ibadah ada doa. Contoh sholat, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Ibu kalau udah sholat sudah nggak perlu, minta lagi Bu, karena di dalam sholat ada doa. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, warhamni, cukupin kalau kurang. Coba luar biasa banget. Wajburni, ya Allah kalau memang kurang tambahin. Saking mintanya kebanyakan, wa'fu'ani, maafin saya ya Allah. Saking mintanya kita banyak, makanya kalau udah baca doa itu insya Allah kita sudah minta sama Gusti Allah. Kalau udah diminta sama Gusti Allah, kalau belum dikabulin jangan marah. Ya Bu, orang itu porsinya nggak sama. Contoh Bu, kita orang susah, kita orang miskin, tiba-tiba dapat duit 10 juta, yang kita pikirin apa Bu? Ayo. Nih nggak pernah megang duit 10 juta, tiba-tiba megang duit 10 juta, kita jadi hilang. Aduh, gua harus, kalau ibu-ibu gua harus shopping, ya nggak? Gua harus makan yang enak, ya nggak? Lupa padahal belum sholat zuhur, gitu loh. Allah ngasih rezeki kita hari ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Bu, adil itu belum tentu setara. Ya. Misal contoh nih, saya punya istri kurus sama punya istri gemuk. Adil itu apakah sarang sejuta? Enggak. Kalau yang istri gemuk itu berarti bajunya double XL gitu loh. Kalau yang istri kurus itu bajunya L gitu loh. Kalau yang kecil banget S gitu. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ayo yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun niat kita niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus niatnya Sahibul Bait mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini bismillahirrahmanirrahim niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta doanya juga Ibunda Ning Rumianah ya, ibundanya Raihan ya, lagi sakit, mudah-mudahan Allah juga angkat penyakitnya. Tolong bisa siapin air 1 gelas biar nanti diminumin sama ibu. Kamu buat itu punya apa? Ada. Ini aja nih. Tanya Rido ya. Pakai ini bukan nih. Oh. Ada yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat di dalam hati kita baca salawat yang tadi dulu ya. Baca salawat yang tadi 3 kali. Niatkan di dalam hati kalau ibu punya anak yang sakit di rumah, pegangin akuanya. Akuanya dipegang pakai tangan kanan. Nanti setelah dibaca ibu tiupin ya.
Kita baca sholawat yang tadi dulu ya bareng-bareng ya. Nggak usah pakai musik, nggak usah pakai musik. Capek kayaknya. Ya, siap ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَمَنْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ جَمِيعًا بِالشَّاكِرِينَ التَّمَامِ حَمْدًا يُعَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدًا. يا ربنا لك الحمد كما الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. Ya Allah, Tuhan Allah, Engkau yang tahu hati kami ya Allah. Di tempat yang mulia ini kami bersentuh Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa mulut kami, dosa tangan kami, dosa mata kami, dosa pikiran kami, dosa kaki kami, dosa kemaluan kami, dosa kebenaran kami, dosa semuanya yang ada di jasad ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami orang tua yang sehat, selalu sehat ya Allah, dan berikanlah jika dia sudah meninggal tempatkan di tempat-Mu yang terbaik ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang bisa membimbing anak-anak kami menjadi anak-anak yang waladun soleh, anak-anak yang soleh ya Allah. Maka sabarkan kami ya Allah ibunya ya Allah. Sabarkan kami orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ajarkan kami ikhlas ya Allah. Ajarkan kami sabar ya Allah. Ajarkan kami taat ya Allah. Taat atas perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, maafkan kesombongan kami ya Allah. Maafkan kehilafan kami ya Allah. Jika semua lisan ini mengundang ketidakbaikan, maka ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan orang tua kami, sehatkan guru-guru kami, sehatkan anak-anak kami. Jauhkanlah kampung Bis, utamanya Blok ini, jauh daripada fitnah ya Allah, jauh daripada penyakit ya Allah, dan hapuslah semua penyakit yang ada di keluarga kami. Ya Allah, di tempat yang mulia ini dulu kami bersentuh ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah kami berbakti berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu, mohon maaf atas segala kehilafan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena pribadi saya. Mohon punten, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang menyayat hati ya. Saya insya Allah ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak ada maksud untuk menggurui. Mudah-mudahan kita ketemu di taklim berikutnya. Dan mohon izin insya Allah nanti hari ini YouTube-nya ya, hasilnya di hari ini saya share di akun YouTube saya. Saya mohon izin juga yang belum like dan subscribe, ketik uron Ustadz Roni, ketik, nanti ada ceramah-ceramah saya, minta tolong di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.